Ya, artis ibu kota siap-siap untuk disaingi dan Anda akan lengser dan mereka-mereka inilah yang akan menggantikan Anda. Ya, ini ada Antara lengser atau mereka yang kesini. harus siap ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Sastrowanto hadir lagi di hadapan Anda dan akan merasuk ke mimpi-mimpi Anda. Sebelum kita mulai, langsung saja kita akan kenalkan tamu-tamu pada malam hari ini. Yang pertama, Ya, halo, selamat malam. Saya Freddy. baik. Lanjut, Saya Ahmad Jaini. lanjut. Selamat pagi, saya Isur. Teman-teman semuanya, mungkin Anda akan bingung siapa dan apa pembahasan pada malam hari ini. Yang jelas kita mengalir saja, jangan sampai matikan video ketika Anda menonton, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kita selalu merasuki mimpi Anda. Baik teman-teman sekalian, bertiga pemuda ini adalah generasi Indonesia yang mana hidup di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Pasir, yaitu tepatnya di Kecamatan Tanah Grogot. Ini pusat kotanya, pusat kota Tanah Grogot, yang mana sedang diisukan bahwasanya nanti Kalimantan Timur akan menjadi IKN, ya. Ibu kota akan pindah ke daerah ini. Inilah pemuda-pemuda yang nantinya mungkin Anda sekarang melihat biasa-biasa saja, tetapi ketika nanti ada perpindahan ibu kota, mereka menjadi sangat luar biasa. Baik, Freddy. Ya. Oke. Saya akan menanyakan langsung kepada Freddy nih ya. Ya, siap. Freddy, sudah tahu ya isu tentang IKN? IKN, sudah tahu saya. Sudah tahu ya, bahwasanya nanti akan pindah ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Sangat dekat sekali dengan kota kita ini. Betul ya. sekali. Ya. Apa yang Anda pikirkan pertama kali ketika mendengar IKN ke Kalimantan Timur? Yang saya pikirkan, wow, luar biasa. Luar biasa, terus Luar biasa. luar biasa. Takjub ya. Ya, takjub, terus tapi mampukah kita bersaing gitu? Mampukah kita bersaing? Iya, mampukah kita bersaing? Oke, Gitu, baik. di segi sumber daya manusianya Iya. sih utama. Jenny, silakan Jen. Mati kon. Dan kita yang apa ya? Pokoknya Harus siap. harus siap jadi artis ibu kota intinya. Ya, artis ibu kota siap-siap untuk disaingi dan Anda akan lengser dan mereka-mereka inilah yang akan menggantikan Anda. Ya, ini ada Antara lengser atau mereka yang kesini. harus siap ya. Harus Ya. siap. Jadi di situ ada Raffi Ahmad, siap-siap Anda lengser. Kemudian ada Sule akan lengser, dan semua artis ibu kota akan lengser digantikan oleh mereka. Ya. Siapa yang gila? Oke, baik. Yang berikutnya Mas Isur, silakan. Kalau saya sih masih siap juga. Aha. Yang jelas satu yang paling pasti, Mansur S yang di sana akan pindah ke Mansur S di sini. Ya, luar biasa sekali ya. Ini baru tiga pemuda loh ya, tiga pemuda yang berbicara yang akan siap melengserkan artis-artis ibu kota ya. Karena nanti akan pindah ke sini. Jadi seluruhnya akan diambil alih oleh orang-orang sini ya. Baik, itu tadi mengenai tentang perpindahan ibu kota. Tetapi apakah Anda sudah mempersiapkan? Nah, selama ini sejauh apa Anda mempersiapkan untuk mengambil alih tentang artis ibu kota? Boleh, Bang Wisur. Silakan. Kalau Bang Isur. persiapan hidup saya aja belum sih ya Bang ini. Memikirkan hidup Kalau aja belum ditanya siap. siap atau tidak siap, itu satu keniscayaan kan, Iya. mesti pindah. Jadi pada dasarnya kita mesti siap dengan apapun yang kita punya sekarang, tidak meninggalkan yang namanya budaya-budaya asli pasir. Budaya asli pasir. Kita tetap menjaga sebagai pemuda, pelajar generasi Pemuda. seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali teman-teman semua kan. Jadi mereka sudah siap karena mereka juga akan action nantinya ketika ikan di sini, dan Anda harus tahu budaya dan kesenian asli daerah ini akan tetap saja dijaga ketat dan dilestarikan semakin maju. Yes. Begitu ya, luar biasa. Pertanyaan yang berikutnya. Kesenian apakah yang sudah dimiliki oleh Anda mengenai tentang kesenian daerah ini? Kalau kesenian daerah yang kami tahu persis sebenarnya banyak ya, Banyak sekali. Bang. Cuman yang kadang-kadang kita juga sering lupa.
sekarang kita tajamin dulu ingatan Tajamin itu, dulu ingatan itu ya. Apapun itu budayanya, yang penting berhubungan dengan kearifan lokal kita mesti jaga. Mesti Itu sih dijaga. PR-nya generasi muda. Iya, PR-nya begitu ya. Tapi untuk Anda pribadi sendiri, salah satunya apa? Tindakan real, langkah untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan. Kalau khusus berarti kalau saya kan kebanyakan di bidang seni, panggung segala macam. Iya. Saya sih pengen punya nanti satu goal juga, pengen punya lagu asli pasir lagi. Lagu asli pasir ya? Pasir, ya. Bukan lagu yang berbahasa pasir. Bukan, tapi Ya. lagu asli, Asli pasir. pasir. Yang mana lagu itu diciptakan di daerah pasir dan juga pasti akan mengangkat mengenai tentang akar lokal ya, kebudayaan di Kabupaten Pasir, Iya. begitu ya. Betul. Jenny, pernah sekolah? Pernah. Kebetulan Bang. Pernah ya, pernah. Sekarang masih sekolah atau sudah mahasiswi? Mahasiswa. Pak. Oh, mahasiswa. Oke, mahasiswa. Ya. Bagaimana di dunia pendidikan, khususnya dalam mahasiswa Kabupaten Pasir ini, mensikapi mengenai tentang isu IKN ini? Adakah pertemuan-pertemuan mahasiswa untuk membahas tentang ibu kota? Kemungkinan belum ada. Kemungkinan belum ada, tapi Belum ada. belum ada. Wah, berarti belum siap nih. Tapi pemudanya harus siap. Pemudanya harus siap. Siap dan siap harus siap. Oke, Iya. berarti ini nanti habis ini sudah akan mulai bergerak ya. Ya harus. Teman-teman mahasiswa dikumpulkan, bagaimana mempersiapkan. Karena banyak yang harus disiapkan ini ya. Tadi kalau berbicara mengenai tentang IKN ya, seperti tadi bagaimana sih melestarikan budaya asli lokal di sini dan sebagainya ya. Dan itu nanti akan dibicarakan setelah ini ya, Iya. dengan kawan-kawan begitu. Betul. Oke, luar biasa. Semoga sukses ya mahasiswa Kabupaten Pasir. Amin. Amin. Semangat mahasiswa. Nah, ini Anda pasti belum tahu. Dikiranya ini pemuda-pemuda biasa. Satu akan saya ungkap, yaitu Freddy. Ya, beliau ini salah satu pemuda yang cerdas dan berbakat. Makanya, walaupun usianya masih belia, tapi beliau ini adalah salah satu dosen di Kabupaten Pasir. Wow. Dengan gaji Luar biasa. mengalahkan Segala-galanya. mengalahkan guru. Nah, Anda ini kan pernah kuliah ya? Ya, alhamdulillah Pernah saya ya? udah pernah kuliah. Nah, aktif nggak di pergerakan mahasiswa dulu? Alhamdulillah saya di pergerakan mahasiswa aktif. Aktif Ya, sekali di ya? organisasi himpunan waktu itu. Ya, di himpunan mahasiswa jurusan atau Jurusan. fakultas? Jurusan. Jurusan ya? Jurusan. Baik. Tentunya Anda sering sekali terlibat dialog, diskusi ya mengenai tentang apa saja termasuk adalah negara. Ya. Biasanya ini kalau mahasiswa itu berbicara banyak mengenai tentang negara begitu ya. Iya. Dari pandangan Anda, mahasiswa yang ada di Kabupaten Pasir ini, menurut Anda bagaimana? Kesiapan dan sebagainya. Kesiapan apa dulu itu? Kesiapan, Kesiapan menyambut IKN, Menyambut IKN kemudian ya, betul. Ya, kalau dari saya pribadi serius ya. Ya. Serius ya. Serius. Saya serius. Ceritanya Berarti kalau masalah berbicara mahasiswa di Kabupaten Pasir dengan mahasiswa yang ada waktu itu saya kuliah di luar sana, Iya. itu di Jawa, tentunya berbeda sekali. Berbeda. Berbeda sekali. Apa perbedaannya? Di sini mahasiswanya kurang kritis. Kurang kritis. Kurang kritis saya di dunia pendidikan sebenarnya, Iya. saya juga pengajar. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang saya ajarkan mereka sangat-sangat kurang kritis. Kalaupun kritis, dia cuma ngomong doang. Biasanya gitu. Oke. Bisa didengarkan ya seluruh mahasiswa di Kabupaten Nah, Pasir. seperti itu. Jangan tersinggung. Kalau memang merasa, akui. Tapi kalau tidak merasa, hujat saja. Boleh kita langsung diskusi, kita datang. Ya. Tapi sama seperti yang dibicarakan pada tadi ya Bang Isur tadi, bagaimana tentang kesiapan IKN, Ya. apa yang telah Bang Isur lakukan, salah satunya mungkin membackup event ya, Ya. event-event. Sedangkan mahasiswa di sini masih sedikit sekali pemikiran untuk membackup event-event seperti itu, membuat event, Ya. melestarikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Iya. Pasir.
Ya, ini adalah sebuah kritikan buat Anda semuanya ya dari mahasiswa yang di kuliah di Kabupaten Pasir ini. Saya setuju sekali dengan kritikan dari Mas Freddy ya, Bung Freddy, bahwasannya Anda masih kurang kritis, Anda masih terlalu apatis ya. Iya. Belum mensikapi secara mendalam, kritis mengenai tentang entah itu adalah kebijakan pemerintah daerah, entah itu kebijakan pemerintah pusat yang mana bisa digemborkan ya di diskusi atau di jalan-jalan ataupun membuat satu gerakan. Artinya gerakan itu bukan gerakan pemberontakan ya, betul, tetapi gerakan real yang mana bisa membuat suatu event, misalnya kan diskusi mahasiswa tingkat kabupaten, antar kampus dan sebagainya ya. Juga membuat suatu pementasan tentang kesenian daerah misalnya. Nah, inilah yang perlu Anda kemas ya, yang Anda gerakan supaya Anda betul-betul martabat sebagai mahasiswa betul-betul ada. Begitu ya. Sangat luar biasa. Aplaus buat mahasiswa Kabupaten Pasir. Semangat, semangat dan semangat. Ya. Baik teman-teman semuanya. Minum dulu silakan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Itu tadi baru sekedar prolog. Nah, ini prolognya. Yang berikutnya saya akan memberitahu nih secara buka-bukaan kepada seluruhnya masyarakat Indonesia ya, pada umumnya dan juga masyarakat dunia pada tidak umumnya dan khususnya adalah Kabupaten Pasir ya, bahwa mereka bertiga ini adalah salah satu perkumpulan pemuda yang mana membuat suatu organisasi yang mampu menggetarkan daerah, negara dan juga dunia. Tentunya ya. Dan ini saya sudah melihat dan sudah menyaksikan bagaimana pergerakan mereka, yaitu mereka kemarin sudah berani membuat dunia itu tidak diam. Ya. Kemudian Indonesia tidak diam dan daerah di sini Kabupaten Pasir tidak diam. Kenapa? Karena dibuat oleh mereka tertawa semua. Karena mereka ini adalah salah satu kelompok stand up komedi ya yang ada di Kabupaten Pasir. Stand up komedi yang artinya setiap harinya mereka berkarya apapun. Nah, ini yaitu dibingkis dengan sebuah kelucuan atau yang mengundang tawa tetapi dibingkis secara cerdas. Ya, setuju ya? Setuju sekali. Baik. Apa sih yang membuat teman-teman ini membuat kelompok stand up komedi? Toh ini di pedalaman, ini. Belum menjadi ibu kota, ini masih pedalaman. Membuat stand up komedi yang mana stand up komedi secara nasional atau internasional itu sudah sangat luar biasa. Luar biasa. Apa alasannya? Ya, betul sekali, ini pedalaman. Tadi Pak Wanto bilang kalau ini di tengah kota. Gelap kotanya Gelap di tengah loh ya, gelap. Gelap ya. Jadi ya kembali ke benang merah tadi, guys. Benang merah. Ini berarti berbicara tentang awal mula bikin komunitas. Alasan pertama sebelum dibikin ini, sebelum awal mula ini, tetapi ide gagasan pertama, kenapa sih harus membuat stand up comedy? Gitu. Oke. Kenapa tidak membuat hal yang lain? Contohnya misalnya adalah kelompok pemuda anti korupsi, kelompok pemuda peduli dengan bangsa. Tetapi kenapa yang dibuat itu adalah stand up comedy yang lucu-lucuan itu loh? Oke, jadi nah ini bagus nih, lucu-lucuan dan kelihatannya nggak serius. Ya. Padahal dalam stand up comedy ini untuk membuat kelucuan kita harus tahu dulu, kita harus observasi dulu dan kita harus punya materi dulu. Oke, nanti itu dibuka. Sekarang alasan pertama. Alasan pertama, dari stand up comedy kita juga bisa bersuara, kita bisa membahagiakan orang, bisa membuat orang ketawa. Artinya dari stand up comedy ini Anda buat yang pertama adalah untuk menjembatani suara Anda. Iya. Ya, bisa menjembatani suara. Stand up comedy itu sudah sebagai media atau jembatan untuk menyampaikan ide gagasan, suara-suara dari masyarakat terutama dari mereka pribadi ya. Tapi dengan dikemas secara komedi, lucu gitu ya. Oke. Yang pertama, yang kedua, ya boleh. Berapa soal nih?
Mungkin ada sekitar 15 sesuai dengan standar nasional. 30. Oke, yang kedua? Yang kedua apa ya? Apa lagi? Tadi katanya ada beberapa, ini baru satu saja. Oke. Atau mau mengungkapkan satu aja? Satu aja, yang Satu lainnya. aja. Oh ya, oke. Biar baik. cukup satu Biar- aja. Jadi ide gagasan dari Freddy bahwasanya satu gagasan yaitu sebagai media penyampai gagasan atau ide ya, ide gitu. Atau suara begitu. Mungkin dari yang berikutnya dari Jenny punya alasan apa? Pertama kan Freddy membuka ya stand up comedy. Kemudian Anda datang dan bergabung. Alasan Anda untuk gabung ini apa sih? Kenapa Anda tidak gabung di kelompok-kelompok yang lain? Misalnya kelompok pengusaha muda. Itu kan menguntungkan sekali ya dan cocok sekali ya. Atau kelompok apa namanya yang lain, misalnya karena Anda ini adalah mahasiswa, kelompok mahasiswa Pasir Peduli Lingkungan misalnya kan. Kenapa kok pilih yang stand up comedy itu loh? Yang pertama mengekspresikan keluh kesah sih terutamanya. Ekspresi keluh kesah. Anda punya banyak keluh kesah ya? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bisa dilihat dengan Ya, dia besar badan. Jadi badan sekian Iya. besarnya itu isinya keluh kesah teman-teman ya. Oke, sama seperti tadi ya. Yang Iya. pertama yaitu penyampai keluh kesah atau pemikiran. Kemudian yang berikutnya ke Mansur D. Kalau saya sih pertama seperti Bang Freddy tadi, kita mengimplementasikan kerangka pikir kita dikemas dalam bentuk komedi. Kemudian stand up comedy seksi juga, Bang. Iya. Karena apa? Tidak ada kompetitor. Iya. Oh iya, oke. Itu satunya. Kemudian kenapa tidak ada kompetitor? Sebenarnya kita rindu dengan kompetitor. Kita sebagai pilot project aja. Iya. Mudah-mudahan yang lainnya itu bisa juga tumbuh seperti ini. Di seni-seni yang mungkin tidak mesti stand up comedy, yang minor-minor bisa tumbuh juga gitu. Iya, oke, sangat luar biasa ya. Tadi sudah ada bisa ditarik benang merah bahwasannya ada dua gagasan kenapa ini dibentuk. Yang pertama adalah dari kedua pendapat untuk penyampai daripada gagasan, yang berikutnya ini untuk media mengembangkan ya, untuk mengekspresikan dari seni itu sendiri ya. Bahwasanya stand up comedy ini sebenarnya bukan juga klasik, bukan juga baru ya, karena sudah kita lama kenal mengenai tentang stand up comedy dari zaman tahun 70-an sudah ada ya. Dan ini berkembang lagi di tahun ini. Yang berikutnya, ide gagasan itu sekarang sudah bisa dinikmati apa belum? oleh siapa dulu itu? Nah, terutama yang pertama oleh Pribadi masing-masing. Anda ya, pribadi. Kalau gagasan itu, kalau dari saya pribadi, saya sudah sangat menikmati sekali. Sudah banyak gagasan yang disampaikan ya. Sudah ada beberapa gagasan yang Iya. disampaikan. Cuma gini, kalau kita berbicara gagasan itu sama nggak sih sama gagasan sama orang itu tadi? Maksudnya? Saya punya gagasan Ya. dengan Pak Wanto punya gagasan, itu apakah sama, bisa sama atau Berbeda-beda, pasti gagasannya berbeda. Ada yang sama, ada yang tidak. Ada berbeda-beda. Ah. Yang paling enak itu adalah kalau kita bisa mengeluarkan gagasan kita tapi sepemikiran sama orang yang lain yang mendengarkan. Oh begitu ya, Iya. sepemikiran begitu. Sepemikiran. Oke baik, sudah sekian banyak pentas. Masih ingat nggak berapa kali pentas sudah untuk stand up comedy itu sendiri? Pentas, kalau stand up comedy ini pentasnya bagaimana dulu nih? Pentas bisa, yang penting itu sudah Anda menyampaikan sudah ide gagasan ide dan bikin gagasan, dengan stand up, oke. entah itu di depan penonton yang jumlahnya hanya 10 atau lebih banyak lagi. Oke, kalau Berapa kali untuk kira-kira? pentas berapa ya? Lupa sudah ya, karena sejak 2050 Sudah ada 50? di bawah 50. Di bawah 30? 30 di bawah 30 mungkin 20-an. 20-an kali ya? 20-an ya. Oke, jadi sudah punya pengalaman yang cukup banyak sebenarnya kalau dibandingkan dengan kota yang kecil ini ya. Iya. Udah 20 kali ya, 20 kali. Artinya ketika satu kali di setiap pementasan itu dipentaskan di kampus, itu masih kurang kampus ya, karena kampusnya di sini kan masih terbatas ya, paling sekitar 5 kampus saja. Artinya masih banyak pentas yang lain mungkin ada di kafe-kafe, di angkringan ya, atau di acara lomba dan sebagainya ya. Oke, baik. Dari 20 pementasan itu yang masih diingat, ide gagasan yang paling favoritkan buat Anda apa? Ide apa? Paling favorit itu kalau menurut saya adalah ide gagasan untuk daerah. Ya. Daerah ini.
Jadi saya punya materi tentang pendidikan. Tentang pendidikan ya. Pendidikan Pendidikan waktu itu, khususnya di Kabupaten Di Pasir Kabupaten atau Pasir. untuk luas Di nasional? Kabupaten Pasir. Kabupaten Pasir. Kabupaten Pasir. Nah, waktu itu saya pernah jalan-jalan ke Desa Mului. Mului. Ya, Desa Mului. tahu Mului Pak? itu di mana ya? Mului itu di daerah Gunung Ijo. Gunung Ijo ya. Teman-teman di sini ini adalah kabupaten yang sangat luas sekali dan ada salah satu daerah yang Gunung Lumut, sangat berada di dalam pelosok Ya, yaitu Gunung Lumut. Gunung Dusun. Lumut ya. Lumut, ya. Kalau Dusun. perjalanan dari sini menuju ke gunung itu berapa jam? Itu dengan kita nggak bisa ngukur dengan jam dengan berapa jam soalnya jalannya sangat Ya. sangat luar biasa. Kecepatan cahaya. Di Hari-hari. kiri- Itu becek juga ya. Ya. Kiri masuk jurang, kanan. Wah, oke. Kalau diukur dengan hari, kalau Kalau hari tidak nggak bisa. sampai hari berapa jam aja mungkin 3 sampai 4 jam baru sampai desa. 3 sampai 4 jam. Itu masuknya dari Longikis. Dari Longikis. Longikis. Masuk kabupaten, kabupaten masuk desa apa Kuaro ya? Kuaro apa? Longikis atau Longkali? Komam. Komam. Ya, Oh, masuk Kecamatan Komam. Kecamatan Komam ya. Jadi teman-teman sekalian, ini baru sebagian kecil dari kota menuju desa itu hampir sekitar 3 jam lebih. Artinya itu sangat luas sekali dan juga medannya yang cukup susah ya. Susah sekali. Medannya cukup susah sekali. Oh, susah sekali. Itu berlumpur, berair atau beremas? Semuanya. Oh, semuanya. Emas juga kalau digali banyak emas ya. Banyak emas. Ya karena daerah ini kan masih Iya. masih banyak ya menyimpan harta karun. Wah, banyak sekali. Iya. Banyak. Iya. Investor kalau mau masuk sini. Batu bara sudah tuh, emas juga itu, emas hitam. Iya. Emas hitam. Tapi janganlah ya, sudah cukup yang Jadi masuk. sensor aja yang tadi. Oke. Nah, apa yang Anda sampaikan tentang Waktu pendidikan saya itu? sampaikan tentang pendidikan begini. Hmm. Kabupaten Pasir ini kan adalah kabupaten yang menurut saya itu kaya sekali betul. dengan kaya alamnya. Tapi ternyata di segi pendidikan sendiri sangat tidak tersentuh yang waktu itu saya ke sana di daerah Desa Mulu. Di Mulu ya? Di Mulu itu ya di Mulu itu ada waktu itu sama teman-teman komunitas pelangi ya saya ikut ke sana. Ada sekolah SD dan itu sudah kalau nggak salah waktu itu 3 sampai 4 bulan Mhm. nggak ada gurunya. Jadi sih nggak ada sekolah, nggak ada belajar mengajar di dusun. Sangat itu tadi. miris sekali ya. Miris sekali. Bisa dilihat nanti ya secara langsung bahwasannya di desa itu sekitar sampai berapa? 3 minggu? 3 bulan? Perjalanan. Enggak, maksudnya Oh, ya, tidak 3 ada guru. bulan, 3 bulan. 3 bulan tidak ada guru, tanpa guru. Tanpa guru waktu itu. Ini kan. sebabnya apa sebenarnya? Alasan waktu itu saya tanya sama warga di situ katanya gurunya sakit, terus nggak tahu ya. Terakhir bilangin gurunya sakit. Mhm. Terus emang sehari-hari setiap hari datang. Memang setiap hari nggak datang juga. Mungkin karena aksesnya Iya. dan dia jauh sekali mau Iya. masuk ke situ. Sangat berat sekali teman-teman. Iya. Jadi saya salut sekali dengan guru-guru yang mau ditempatkan di tempat itu ya. Betul. Dan tempat-tempat yang lain yang sama notabene pedalaman. Notabene-nya. Yang sangat ya notabene ya. Iya, itu notabene-nya. yang di situ bagaimana perjalanan saja ini sudah menyiksa ya, perjalanan dari segi perjalanan, belum yang lain-lain ya. Salut dengan guru luar biasa Cuma yang tapi keren di sana. tempat di sana ya. Di sini keren di sana. Ya, sehingga banyak sekali halangan rintangan yang sehingga guru itu tidak bisa hadir setiap hari begitu ya. Itu. Dan itu sudah disampaikan dengan dibingkis di stand up Nah, comedy. itu biasanya saya pakai untuk closing, Pak. Oh, untuk closing Untuk ya. closing pada saat tapi di situ seperti pesan moral aja sih kalau saya Iya. menyampaikannya. Waktu saya punya materi seperti ini, saya pernah ke Desa Mului, bla 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 di Desa Mului itu ternyata sejuk sekali. Di sana saya bisa dengar suara-suara, itu memang itu sudah pernah di teman-teman sudah pernah tahu suara-suara ya. Suara-suara seperti apa? Seperti suara anjing, terus meong, suara kucing, ini ada suara begini. Nggak kedengaran, itulah suara rakyat. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya itu. Kemudian harapan Anda untuk kampung itu atau desa itu atau sekolah itu apa? Harapannya pemerintah ya, untuk pemerintah lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang Untuk apa? lebih Kepada siapa? memperhatikan. Kepada pemerintah. Ya. Ya, pemerintah ya. Kenapa? Ya, pemerintah. Supaya dengar saja. Ya, dengar aja Iya. untuk lebih memperhatikan di dalam dunia pendidikan ya kan. Mhm. Semuanya orang masyarakat Kabupaten Pasir tentunya punya hak yang sama untuk masalah pendidikan. Betul. Tapi sayang di sana aksesnya yang sangat luar biasa, terus susah untuk Dijangkau di sana, ya? dijangkau susah. Tapi itu rintangan. Ya, dan Seharusnya itu ya. masih Indonesia ya. Itu masih Indonesia. Oke. Biar Itu masih Kabupaten Pasir masih ya. Kabupaten Pasir.
biar ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Tidak salah ya. Mantap sekali. Oke, kemudian Zeni, gagasan apa yang Anda ingat mengenai tentang ini? Apa ya? Apa kira-kira gagasan itu? Kalau orang bertanya apa itu berarti banyak. Iya. Banyak. Mesti Tapi ini ditarik kayaknya dulu. terlalu berat ini Om. Saya kira tadi obrolannya ringan-ringan. Sudah belum kira-kira? Sudah belum kira-kira? Sudah ya. Apa? Yaitu Yang paling diingat mengenai apa? Kegelisahan apa? Apa diri pribadi? diri pribadi. Oh, diri pribadi ya. Diri pribadi. Kenapa dengan diri pribadi? Yaitu susah cari baju. Susah mencari baju ya. Ini Iya. mengenai tentang fisik pribadi ya. Bagaimana Zeni ini ada satu apa namanya keluh kesah, yaitu salah satunya adalah mengenai tentang baju ya. Iya. Ketika Iya. mencari baju di toko tidak ada. Iya. Harus menjahit sendiri. Enggak. Oh, menjahit ke penjahit. Belinya jauh, Pak. Oh, belinya jauh di mana? Di daerah luar. Oh, di Kalsel ya. Ah. Jadi di luar sana yang banyak. Oh, memang di sini jarang Nggak sekali ada. orang-orang seperti Anda. Enggak, ini saya bisa- pernah mesankan dia, Pak. Ukurannya 4X 1L. Itu seluruh ya. Limited edition. Dari baju, celana, Kalau celana juga ada. Oh, ada. Ada di sini. Oke, luar biasa. Baik. Itu disampaikan di dalam stand up komedi ya? Iya. Sampaikan sudah kan? Oke, luar biasa. Ya, ini keluh kesah tadi. Kemudian yang berikutnya. Silakan, Mas Isur. Yang Anda ungkapkan tadi adalah mengenai tentang bagaimana menampung ide gagasan mengenai tentang seni atau budaya lokal, kemudian dibikin di stand up komedi. Sudah belum Anda menyampaikan gagasan itu di stand up komedi? Kalau bicara stand up komedi sendiri, jujur ya, saya pribadi tuh masih baru, bahkan masih muda sekali untuk stand up komedi, baru 3 kali tampil juga. Justru sebenarnya pengen tampil keempat ini ada satu gagasan yang pengen saya sampaikan, cuman masih ada jeda COVID ini. Jadi gini, Bang, saya tuh dekat sekali. Kita kan ada satu kecamatan Tanah Gerowot ini ada dua desa yang jauh sekali, Iya. di mana tetap tercakup dalam kecamatan Tanah Gerowot. Iya. Salah satunya Sungai Langir ya. Sungai Langir. Sungai Langir itu Sungai Langir. kita mesti bolak-balik muter-muter baru sampai ke sana. Berapa jam kira-kira? Kurang lebih 3-4 jam. 3-4 jam. Ini masih masuk kecamatan Tanah Tanah Grogot, Grogot, yang iya. mana Tanah Grogot itu adalah ibu kota ya, Ibu kota. Kabupaten Pasir. Masih ada yang jauh teman-teman. Mungkin Jadi- teman-teman yang dari luar daerah ini belum memahami, belum tahu ya. Kita infokan ya, jauh Ya. sekali. Jadi di sana itu yang saya dapati kemarin ketika berkunjung ke sana, kebetulan pendamping desa di sana. Di sana itu yang punya toilet lerangsa cuma 1 orang, anggota DPR. Anggota DPR ada Cuma di satu sana orang, ya? iya. 1 orang ya? 1 orang. Itu pun tanpa septic tank. Tanpa speed tank. Tetap terjun bebas juga. Terjun bebas ya? Terjun bebas juga. Jadi Oke. permasalahannya gini, Oh, perlu dibawa diambil. ketika pagi hari kan kita mesti siapapun kan buang hajat ya. Iya, iya, Nah, betul. di situ perlu 5 detik baru sampai ke tanah. Mhm. Bayangkan kotoran kita mengalami pengalaman yang luar biasa selama 5 detik baru sampai ke tanah. Itu rumah panggung. Rumah panggung semua. Tapi bawahnya Bawahnya bebas. sekitar 10 meter dari rumah penduduk itu ada lapangan bola. Bayangin. Rumah panggungnya tinggi-tinggi itu. Rumah panggungnya tinggi-tinggi. Nggak. Alasan kenapa nggak mau pakai speed tank menarik? Itu anu ya, rawa, daerah rawa kah? Oh, rawa. Kalau 24 jam dia 8 jam aja kering. Sisanya Rawa. Air. Air. Laut, seperti itu. Oh. Oh, luar biasa teman-teman, ini ya salah satu gambaran salah satu daerah yang masih masuk kecamatan Tanah Grogot ya. Iya. Ya, di situ ternyata ada salah satu kampung yang toilet saja belum mempunyai speed tank gitu. Speed tank. Jadi Jadi, masih terjun bebas itu ya. Untuk gagasan dari presiden kita pun belum selesai untuk sanitasi sebenarnya. Iya. 100% dia pengen di masa jabatan terakhir Mhm. sanitasi 100%, di sana 100% justru tidak punya sanitasi yang Tidak layak. punya sanitasi yang layak begitu ya. Ini bisa didengar, semoga nanti dari pemerintah langsung mensikapi dan dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun itu akan selesai ya mengenai tentang program ini. Baik. Kalau penting bisa diangkat juga nggak apa-apa. Halo. Iya. Angkat kaki kalau penting. Ya, ya, jadi ada telepon masuk ya. Baik, kembali ke Freddy. Julak Freddy. Ya. Jalan Freddy. Baik. Stand up comedy ya. Ya. Kepuasan apa yang Anda alami ketika Anda menyuarakan suara itu di
di balik bingkisan stand up comedy? Itu kalau berbicara kepuasan, puas banget karena pada dasarnya kalau kita bisa bikin orang bahagia, bikin orang ketawa, Iya. itu rasanya gimana? Puas banget ya. Puas banget ya. Terus kita juga bisa mengeluarkan unek-unek kita, tapi nggak dengan cara marah-marah, dengan cara komedi gitu. Iya, betul. Jadi sangat puas sekali. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Kemudian, ini kan kadang kritis dengan pemerintah ataupun dengan salah satu kelompok dan sebagainya. Ketika Anda menyampaikan selama ini, ada nggak orang-orang yang tersinggung kemudian menemui Anda? Menjemput gitu kan. Iya, tidak terima gitu kan. Iya, Alhamdulillah sebentar ini materi saya masih bersih-bersih ya, nggak ada yang Tidak ada ya? terlalu menyinggung-nyinggung dari kelompok-kelompok lain nggak. Ya. Jadi teman-teman semuanya memang di stand up comedy ini sangat luar biasa sekali karena menyampaikan ide atau gagasan dan kritikan bahkan yang sepedas-pedasnya tetapi dibingkis dengan kelucuan sehingga tidak menimbulkan huru-hara Iya. ya. Hara-huru. Jadi Dan atau dilihat hara-huru. juga dilihat audiensnya juga. Iya. Kalau kita berstand up di depan orang tua, materi apa yang harus kita siapkan? Kita berstand up di depan anak-anak SMA, materi apa yang harus disiapkan? Kalau anak-anak SMA kan lebih suka yang kayak cinta-cinta, baper gitu. Jadi kita bercerita aja tentang pengalaman cinta kita gitu, jongosnya kita pernah nembak cewek tapi nggak diterima gitu. Itu enaknya ya. Itu enaknya dia wah gitu. Cewek kalau ngomong kenapa begini-begini. Cewek kalau ketemu sama cowok, saya apa kabar? Cewek sama cewek ya, cewek sama cewek ketemu dikasih piki. Iya. Tapi gimana kalau cowok gitu? Langsung dijudge homo. Ya, itu Cuman ya. belum pernah ya kita. Kok nggak adil sih Iya, cewek sama betul. cowok nggak adil. Nggak Kita adil ya diundang ini ke ya. depan pemerintahan ya. Kalau depan pemerintahan Rasanya rasa-rasanya itu cukup belum pernah. Belum pernah ya? Sejak 2017 berdiri. Iya, siap-siap saja nanti dipanggil oleh kantor DPR ya. Amin. Oh amin. Pasir Oh iya ya? ada waktu itu kritikan DPR ya. Di Iya. Jakarta sudah pernah jadi di pasir. Nah, begitu. di Pasir Iya. semoga nanti juga akan dan mesti mengundang kelompok yang ini. pendengar harus telinganya nggak tipis. Harus tebal Siap, begitu ya. harus tebal. Harus siap ya. Iya. Oke, luar biasa. Nantilah kita sampaikan melalui video ini semoga anggota dewan yang ada di Kabupaten Pasir bisa terbuka wawasannya yaitu bagaimana menampung mereka untuk mengkritisi dengan dibingkis stand up comedy. Ini sangat penting sekali sebagai bahan evaluasi. Bagus buat Saya Anda tahu. ya. Saya Luar tahu biasa. dulu berarti kita. Saya nggak tahu sama sekali. Oke, Bang Isur. Ya. Ya. Tadi berbicara mengenai tentang pengalaman, Bang Isur ternyata baru 3 kali ya. Baru alhamdulillah baru 3 kali. Baru 3 kali pentas ya. Open mic ya. Open mic. Oke, baik. Dengar pertama mengenai stand up comedy dari mana? Apakah Anda mendengar dari televisi? Apakah Anda membaca dari koran? Apakah Anda melihat Bung Freddy? Apakah ada bisikan gaib yang memberitahu Anda mengenai tentang stand up comedy tadi? Stand up comedy di Pasir. Iya. Saya sebenarnya korban dari kekepoan sendiri sebenarnya. Korban dari kekepoan sendiri. Iya, buka-buka Facebook segala macam. Ternyata ada brosur pada saat saya Oh, baca. ada brosur. Dan ini unik menurut saya karena biasanya brosur kan hubungannya dengan mungkin mewarnai, Iya, betul. bernyanyi segala. Oh, ini stand up comedy ada di Pasir gitu kan. Dan saya coba untuk hubungi salah satu teman, mungkin siapa kemarin saya juga lupa, Iya. dan saya langsung daftar. Nothing tulus saja seperti itu. Oh begitu. Jadi brosur di Facebook Ya. atau di media sosial yang di situ ada pembukaan audisi stand Betul. up comedy gitu ya. Jawara Masih. Tawa. Jawara Tawa ya. Jawara Tawa luar biasa sekali. Ternyata dari itu ya. Artinya virusnya Bung Freddy ini Sampai. sudah sampai ya. Sudah menyebar ke masyarakat. Ini adalah salah Naik satu turun. korbannya. Naik turun kalau Ya. Nah, kemudian setelah Anda mengikuti, setelah Anda gabung dengan stand up comedy, apakah ada perasaan? Satu, Anda sangat puas, senang. Yang kedua, Anda menyesal. Yang mana itu? Punya perasaan saya justru di luar ekspektasi saya. Saya pikir stand up comedy ini begitu-gitu aja gitu loh. Iya. Ternyata ketika saya gabung dengan teman-teman, kita di sini ada aktualisasi diri juga dari sisi komedi tentunya. Iya, betul. Kemudian juga perspektif dari teman-teman kita juga dapatkan. Ternyata kehidupan itu betul-betul berwarna-warni ketika saya ada di sini seperti itu. Begitu ya. Jadi Anda merasa senang saja ya. Senang Karena sekali. ada banyak ilmu yang didapatkan di situ ya. Yang tadinya melihat stand up comedy ini sebelum masuk secara langsung itu
kok cuman ketawa-ketawa aja, Iya. membuat ketawa kelucuan. Tapi setelah masuk ternyata banyak keilmuan yang bisa Iya. didapat ya. Ketika kita menjadi aktif, Iya, kalau sebagai penonton yang pasif, begitu ya. mungkin berbeda Iya. kita menjadi aktif. Kalau ilmu kebal dapat nggak di situ? Kebetulan belum diturunkan sama Pak Wanta. Iya. Nanti ya. Ilmu Bawa kebal beras kuning. kritik, maksudnya ilmu kebal kritik ya, pasti dapat tentunya ya di situ ya. Ya teman-teman semua juga siap-siap saja untuk punya ilmu kebal kritik ya, karena sekarang zamannya zaman terbuka ya. Nih stand up comedy. Baik, yang selanjutnya kembali ke Jenny. Ini Jenny. Jenny. Anda, ini kan tadi dari brosur, Anda pertama kali mengenal tentang stand up comedy, kemudian gabung dengan kelompok ini, bagaimana? Itu awal Agak mula sedikit tahu, diangkat powernya. awal tahu stand up comedy itu dari televisi. Dari televisi ya? Ya, yang dimana itu ada lomba stand up comedy di salah satu stasiun TV. Mhm. Jadi kayak ngeliat seru aja gitu. Ya. Jadinya coba terus Ikut berarti. ikut. Mhm. Sebelum masuk komunitas itu dulu di SMA dulu. Di Mhm. SMA Sama berapa? SMA 2 dong. Gurunya ini dong. Iya, gurunya. Dan ini salah satu guru yang mendorong saya. Acara ini menyatukan sebuah keluarga ya. Oke, terus? Waktu itu perkenalan lingkungan sekolah, Aha. malamnya itu awal pertama stand up. Yang kedua itu waktu acara SMA 2 juga di MTQ. Yang ketiga itu sempat ada ikut waktu yang di MTQ juga, itu sempat frustasi. Iya. Cuman ada dorongan dari bapak. Iya. Bilangnya tetap Bapak siapa itu? Pak Wanto. Bilangnya harus Dorong terus memang enak ini untuk didorong. harus ikut, bilangnya harus coba terus, jangan Kendor. jangan kendor, bilangnya. Kasih kencang terus. Padahal Pak Wanto waktu itu kamu nggak lucu. Ketawa dia. Tahu sendiri dia. Dan sampai yang keempat waktu di Sederengas. Itu diracunin juga. Dan itu salah ditipu. Oh, ditipu. Iya. Siapa yang nipu? Ini Pak Wanto salah. Berdua ini yang nipu. Lingkarannya ya. Iya, Jelas. Alas. Bilang ya, nanti ada komunitas. Oke Pak, saya maju sendirian. Sumpah. Iya, ternyata banyak jebakan-jebakan Batman ya. Harus mentalnya. Iya. Tapi sekarang setelah masuk, Anda merasa puas atau menyesal? Puas banget lah, boy. Puas ya, happy ya, luar biasa ya. Oke, luar biasa. Teman-teman, kita menyimak tadi sejenak bagaimana diskusi dengan mereka dari kelompok stand up comedy. Ternyata kita bisa mengungkap bahwasanya bukan hanya sekedar lucu dan tawa, tetapi mereka membawa kegelisahan yang kemudian mereka kemas dengan kelucuan dan disampaikan kepada publik. Dan efeknya cukup baik dan bagus. Kenapa? Karena mereka yang dikritik dan juga dikasih saran dan masukan dan juga ide gagasan yang disampaikan, para pendengar tidak emosi, justru malah ketawa dan banyak menawakan diri sendiri ya. Ini hebatnya dari stand up comedy. Saat ini terakhir ya, karena waktunya yang terbatas. Oke. Terakhir, Anda ungkapkan mungkin keinginan atau saran bagi negara. Berat sekali. Ya. Negara. Ya, oke. Saya kira saran atau kedepannya stand up comedy mau dibawa kemana? Negara. Saya disuruh mikir negara. Negara aja belum tentu mikirin kita. Aduh. Karena Anda ini adalah pemuda-pemuda yang berkualitas ya. Amin. Oh, Silakan. Apa untuk negara ya? Negara. Dari Bang Isur boleh? Atau semuanya? Ini- Semuanya bergilir. Bang Isur dulu. Satu. Oke, silakan. Mas. Saran. Silakan, saran untuk negara ini, untuk negara kita. Kalau saran untuk negara dari kacamata komika ya, jadi orang yang berstand up comedy itu adalah namanya komika. Jadi dari kami sebenarnya jangan sampai jargon negara lucu itu benar-benar terjadi. Itu aja. Oke, satu luar biasa. Aplaus. Ya, teman-teman bisa didengar ya. Jangan negara ini dibuat sebuah kelucuan ya, tetapi bagaimana negara menyikapi negara ini dengan serius ya. Oke, luar biasa. Silakan Jen. Apa kira-kira buat negara ya? Ya. Saya nggak mau buat Saran. Saran. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Oke, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang ya. Ya. Oke, luar biasa. Sama dengan Om Indro ini ya. Oke, baik. Freddy. Oh, saya? Ya. Ini kayaknya paling bagus Ya. kayaknya nih. Tuhan tidak perlu dibela. Mhm. Belalah yang
diperlakukan tidak adil. Luar Baju ini biasa untuk sekali. Itu aja kok repot. Iya, Khusus baik, malam Kak. ini bajunya tuh, Pak. Iya. Saya bacakan sekali lagi ya. Tuhan tidak perlu dibela, belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Sekali lagi tepuk tangan, luar biasa. Ini belum, Pak. Luar biasa. Ini belum. Oh iya, berikutnya. Gitu aja kok repot. Oh ya, gitu aja kok repot ya. Ini adalah perkataan dari Almarhum. salah satu tokoh kenegaraan kita, yaitu almarhum Gus Dur ya. Sangat luar biasa sekali. Baik teman-teman semuanya, ternyata stand up comedy itu bukan sekedar ucapan lucu dan melucu saja, tetapi ternyata mereka ini adalah membawa sebuah pesan dan moral yang dibingkis dengan komedi dan kelucuan. Teman-teman sekalian, tetapi jangan dianggap bahwasanya kelucuan itu adalah sekedar hiburan, itu adalah masukan dan pelajaran bagi kita semuanya untuk membangun diri kita, lingkungan kita, daerah kita, negara kita, dan bangsa kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam.